Aku adalah naga emas berkuku 5 legendaris yang dihasilkan, tidak hanya bisa berubah menjadi naga raksasa dengan ombak setinggi ribuan kaki, tetapi juga bisa berubah menjadi naga ilahi yang membekukan ribuan mil, dan naga emas dengan pertahanan tak terkalahkan di langit dan di bumi. Dan aku yang baru lahir hanyalah sebuah telur naga. Saat aku merenungkan takdir yang mempermainkanku, aku mendengar suara dua gadis. Dan isi pembicaraannya membuatku merasa tak ingin hidup lagi. Kak Xian, lihat betapa besarnya telur angsa ini. Cukup untuk kita berdua makan kan? Aku tak bisa berkata-kata. Aku ingin sekali menangis. Takdir memang mempermainkanku seperti ini. Sejak lahir, aku akan direbus oleh seseorang di awal. Telur yang berat sekali. Mungkin setengah kilo. Huang Ziqing mengangkat telur itu. Aku ragu ini telur angsa. Sangat berat. Bagaimana mungkin telur yang dijual oleh penduduk desa bukan telur angsa? Ziqing, bukankah mereka bilang itu telur angsa raja? Li Xian menjelaskan. Apakah aku diangkat? Apakah aku akan dimasukkan ke dalam panci? Jangan. Aku benar-benar cemas. Namun, ketika aku mendengar nama Ziqing dan Xian, tiba-tiba aku merasa sangat akrab. Mungkinkah itu grup idola wanita pertama yang terkenal di dalam negeri? Grup idola wanita 7 warna berdendang. Semuanya cantik-cantik junior, grup idola dengan kaki jenjang yang tak terhitung jumlahnya. Dulu aku sangat suka menonton mereka bernyanyi. Tidak peduli apa yang mereka nyanyikan, yang utama adalah menonton dengan murni. Hanya saja sekarang aku lahir dari telur, dan sekarang aku akan direbus oleh kedua anggota grup idola ini. Segera aku merasakan diriku diletakkan di suatu tempat. Jangan-jangan di panci? Kasihan sekali. Sekarang bahkan jika aku tahu takdirku adalah telur angsa besar. Aku tidak menyerah. Aku berjuang sekuat tenaga. Jika aku membuat sedikit gerakan, maka pihak lain masih akan memakan telur yang hampir menetas di jalan. Huang Ziqing melihat pemandangan ini seperti, Kak Xian, telur angsa ini sepertinya bergerak. Apakah ia akan menetas? Cepat, Ziqing. Cepat ambil itu. Li Xian juga panik. Apa-apaan ini? Merebus telur angsa. Ternyata bertemu yang hampir menetas. Kudengar ini sangat bergizi. Tapi sangat berbahaya untuk dimakan. Tapi seberapapun gizinya, kedua gadis itu tidak akan sekejam itu. Panas sekali, gumam Huang Ziqing pada dirinya sendiri, tetapi masih membungkusnya dengan handuk. Keluarkan aku dari panci. Astaga, penduduk desa ini benar-benar jahat. Menjual telur angsa yang hampir menetas kepadaku. Huang Ziqing cemberut, berkata dengan marah. Telur ini tidak terlihat seperti telur angsa. Akhirnya Li Xian menemukan ada yang tidak beres. Guratan telur angsa tidak seperti ini. Mungkinkah mereka menemukannya di pantai? Memalsukan apa yang dijual sebagai telur angsa kepada kita? Mungkin ini sama sekali telur hewan lain. Aku akan membencinya jika itu ular. Ziqing, kau tidak mengerti. Ular juga tidak buruk, kamu bisa memberikannya tempat berlindung. Begitu Li Xian berkata. Tapi Kret, aku mengenali tuannya, aku sudah pernah dengar ini sebelumnya. Huang Ziqing dari Girl Group GDD. Dia berteriak anak manis, gaya pribadi Li Xian agak. Dengan kata lain, dia boros. Tak disangka benar-benar terjadi. Kami tidak mengerti cara mengerami, lebih baik kita bawa untuk ditunjukkan pada semua orang. Lihat apakah aku bisa menetaskan panda raksasa. Aku paling suka ini. Kenapa kau tidak bilang menetaskan dinosaurus saja? Bicara soal panda raksasa, Barkley, aku jadi ingin menangis. Kalau mau terlahir kembali, ya terlahir kembali. Bisakah kamu membuat panda raksasa lagi? Tentu saja, makhluk itu vivipar, ia adalah telur itu sendiri. Pasti bukan panda raksasa. Sepertinya anak pertama benar-benar mengingatku. Baiklah, baiklah. Ayo kita segera cari guru Wang dan yang lainnya. Cari sarang dan buat inkubator, lihat hewan apa yang akan menetas nanti. Li Xian mendesaknya. Kali ini anggota girl group diundang ke kru Let's Run, Brothers. Rekaman episode kali ini di tepi laut, mereka berdua membeli telur angsa, makanan ringan yang dibeli dengan uang yang mereka hasilkan. Diam-diam memperbaiki hidup mereka karena mereka tidak punya uang sepeser pun. Para kru hanya bisa berpura-pura menjadi Wen. Menghasilkan uang dengan tangan sendiri untuk menafkahi hidup. Tak lama kemudian, Huang Ziqing dan Li Xian membawaku kembali ke markas syuting. Penyiar acara itu tak henti-hentinya tertawa ketika mengetahui Huang Ziqing membeli telur yang akan menetas. Dan tim acara juga bertanya kepada penjual telur angsa, kenyang, dan dia mengatakan yang sebenarnya. Benar saja, itu hanya telur yang diambil sembarangan di pantai, lalu berpura-pura menjadi telur angsa raksasa dan dijual kepada Huang Ziqing dan Li Xian. Hahaha, Ziqing, Xian. Kalian berdua lucu sekali. Telur ini telur angsa, kamu percaya itu? Telur hewan dilindungi itu penting sekali, kan? Lalu kru film pun mulai berdiskusi, saling timpal. Membicarakan ini makhluk apa? Sebenarnya saya juga penasaran. Sekeliling gelap gulita. Aku juga tidak tahu aku binatang apa. Pokoknya pasti bertulang rawan. Tak lama kemudian, aku merasakan diriku diletakkan di tempat yang datar. Ziqing. Lebih baik kita beri perlindungan, misalnya mengerami.
Tiba-tiba terdengar suara Li Xian dari luar. Bagaimana kalau kita bantu dia? Pecahkan cangkang telurnya. Huang Ziqing berucap lembut. Li Xian memutar matanya dan berkata, jika hewan yang menetas dari telur dibantu secara artifisial untuk menetas, maka setelah dia menetas, daya adaptasinya akan sangat buruk, dan ini akan menyebabkan dia mati dengan cepat. Huang Ziqing mendengarnya. Segera menghentikan pikiran itu, dia tidak ingin makhluk kecil di dalamnya mati saat keluar. Sementara itu, mendengar percakapan mereka. Aku merasa seperti disukai semua orang. Apakah aku akan menjadi hewan peliharaan grup idola pangkalan? Aku sepertinya merasakan aku punya kesadaran. Usahaku meraba-raba dalam kegelapan terungkap lagi, telur sebesar ini juga punya langit spiritual? Mungkinkah aku ini benar-benar naga? Ziqing, telur ini mau kau apakan? Benarkah akan diadopsi? Aku suka binatang kecil, selama bukan satwa dilindungi, aku bisa memeliharanya. Huang Ziqing menjawab tanpa berpikir panjang. Saat ini aku masih berusaha merasakan bentuk tubuhku. Punya cakar dan langit spiritual, kemungkinan besar memang naga. Lagi pula, naga yang dilindungi hanya sedikit. Aku seharusnya tidak seberuntung itu. Jika boleh memilih antara hewan peliharaan dan satwa dilindungi, aku lebih memilih jadi satwa dilindungi. Karena jadi hewan peliharaan tergantung suasana hati pemiliknya, kalau senang akan dirawat dengan baik, kalau tidak senang akan kelaparan 3 hari. Seperti Huang Ziqing, meskipun aku tidak tahu sifat dan kepribadiannya, tapi gadis kecil seperti ini terhadap hewan kecil. Pasti hanya antusias di awal. Setelah antusiasnya hilang mungkin tidak akan begitu antusias lagi. Satwa dilindungi berbeda. Dibawa ke kebun binatang setiap hari ada yang memeriksa kesehatannya, tepat waktu diberi makan, seumur hidup terjamin. Cakar saya terus mencakar cangkang telur, dan cangkang telur berderak saat saya mencakarnya. Akhirnya terdengar suara retakan. Itu adalah suara cangkang telur pecah. Cangkang telur sialan ini akhirnya pecah, dan tak lama kemudian retakan di satu titik pada cangkang telur. Menyebar dengan cepat ke seluruh cangkang telur, dan setelah beberapa menit, cangkang telur pecah membentuk lubang. Saya terus memperbesar lubang itu, lalu tubuh saya keluar, dan ketika saya berusaha memanjat ke atas cangkang telur, tiba-tiba kaki saya tergelincir dan saya meluncur ke dasar kardus seperti sedang bermain perosotan, mengikuti cangkang telur yang licin. Saya langsung jatuh telentang. Setelah berusaha keras, saya akhirnya berhasil membalikkan badan. Lihat, si kecil sudah menetas, lucu sekali terlihat telentang. Tiba-tiba, sebuah suara wanita lembut dan menggemaskan terdengar oleh saya. Saya mengangkat kepala dan melihat ke arah mulut kotak, itu Huang Ziqing. Wajahnya sangat besar, setidaknya dalam sudut pandang saya, dia adalah seorang raksasa. Li Xian berkata. Huang Ziqing seketika dipenuhi naluri keibuan. Aku terlahir sebagai naga emas bercakar 5 legendaris, mampu melakukan apa saja di langit dan bumi. Dan sekarang aku hanyalah seekor naga kecil yang baru lahir. Huang Ziqing langsung memelukku dengan penuh semangat. Sungguh bayi yang menggemaskan. Li Xian juga gemas padaku saat ini, menyentuh ekorku. Huang Ziqing dengan lembut memelukku. Dan menatap mataku yang lucu. Nak kecil, lihat apa? Takut aku mengukusmu? Ya, mendengar ucapan Huang Ziqing, seketika muncul umpatan di hatiku. Kakak, kalau mau makan, tunggu aku tumbuh lebih besar dan berdaging. Aku masih sekecil ini. Ini bahkan tidak cukup untukmu menggaruk gigi. Kak Xian, kamu bilang hewan kecil ini jenis apa? Huang Ziqing tidak banyak tahu tentang satwa liar, jadi dia bertanya pada Li Xian di sebelahnya. Aku juga tidak tahu. Li Xian mengamati penampilanku, lalu menggelengkan kepala. Kelihatannya seperti tikus, tapi jauh lebih imut dari babi hutan. Sebenarnya aku ini apa sih? Mereka juga tidak tahu. Aku tadinya berharap bisa mendapat sedikit informasi dari Li Xian, tapi sekarang aku hanya bisa kecewa. Ini benar-benar pertama kalinya aku melihat kehidupan seperti ini. Aneh sekali kelihatannya, kata Li Xian dengan heran. Benar juga? Aku juga belum pernah lihat. Huang Ziqing memelukku, mengulurkan tangan menyentuh tonjolan di atas kepalaku. Cepat lihat kepalanya, sepertinya ada keanehan, tapi seharusnya belum tumbuh. Kalau sudah besar pasti akan tumbuh sempurna. Tapi Ziqing, makhluk kecil ini sepertinya punya sesuatu di bawahnya. Li Xian mengulurkan tangan untuk memeriksanya, merasa sedikit malu. Ada apa? Huang Ziqing melihat ekspresi Li Xian yang aneh, dan menjadi penasaran. Tidak ada apa-apa. Li Xian tidak enak untuk mengatakannya, jadi dia berpura-pura bodoh. Hewan ini adalah hewan peliharaan. Kak Xian, kamu juga tidak tahu hewan apa ini? Sejarah dan budaya. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat bertahan hidup di alam liar dan pengetahuan tentang tumbuhan dan hewan. Lawan sangat kuat, tanyakan saja padanya. Seharusnya jelas spesies makhluk kecil ini. Guru Tang tidak ada di kru sekarang, saudari Fang tersenyum tanpa daya. Kalau begitu, begini saja, posting di Weibo untuk mencari seseorang untuk dilihat, dengan begitu. Pasti ada orang yang tahu ini spesies apa. Huang Ziqing mengusulkan. Bagaimanapun, meskipun banyak pengguna internet yang tidak tahu apa-apa dan suka berkomentar kasar. Tapi juga banyak ahli. Netizen yang hebat pasti tahu.
Si kecil. Tunggu saja, nanti kamu juga akan tahu apa itu yang aneh. Huang Ziqing kembali memberikan instruksi, tidak diizinkan untuk tersenyum bahagia. Selanjutnya, Huang Ziqing meminta Kak Fang untuk mengambil fotonya, dan dia memelukku sepenuhnya. Setelah beberapa foto diambil, Huang Ziqing meletakkan aku di dalam kotak yang melingkar, lalu mengeluarkan ponselnya dan membuka Weibo. Menulis postingan sekitar 100 kata, dengan beberapa foto yang baru saja diambil di bawahnya. Ketika Weibo yang diposting Huang Ziqing menyebar di internet, bagaimanapun juga dia adalah anggota grup idola yang populer. Segera ada ribuan netizen yang membalas, ada yang bilang mirip sebelah Si, ada yang bilang mirip Pihu. Ada juga yang bilang ini naga, setiap orang punya pendapat berbeda, lalu netizen mulai mengejek. Mengatakan bahwa Huang Ziqing melakukannya untuk popularitas artisnya, dan saat ini. Di kantor sebuah surat kabar, Si Zisui, sebagai anggota baru surat kabar, juga melihat Weibo ini. Guru, apakah benda ini benar-benar naga? Naga? Apa itu? Lin Gang menatap layar komputer muridnya. Guru, begitulah kira-kira masalahnya, grup idola wanita Ding dari pangkalan sedang syuting di lokasi. Mereka menemukan telur di pantai, lalu menetas menjadi makhluk seperti ini. Si Zisui menunjuk gambar di komputer, Lin Gang berpikir sejenak, dan tertawa meremehkan. Pencitraan? Jelas pencitraan, perusahaan manajemen di belakang grup idola wanita ini. Benar-benar tidak tahu malu, menggunakan naga untuk pencitraan, pencitraan. Apa yang Anda katakan, Guru? Bukankah ini pencitraan? Penampilan benda ini terlihat seperti naga, sebenarnya itu hanya pantat. Lin Gang mengangkat tangannya dan menyesap kopinya. Lagi pula, mereka sengaja tidak menetas naga sungguhan. Tahukah Anda mengapa? Tidak menetas naga sungguhan? Si Zisui bertanya. Teknik pencitraan mereka sangat canggih. Jika itu menetas menjadi naga seperti di serial TV, maka semua orang akan percaya. Ini nyata, jadi jika itu adalah makhluk yang sangat mirip naga, maka akan ada topik dan kontroversi. Memiliki topik berarti punya popularitas. Lin Gang juga orang surat kabar. Dia langsung melihat tujuan modal di balik Huang Ziqing. Huang Ziqing ini memanggil. Tubuhnya bagus dan dia cantik. Dia pasti tidak akan memikirkan metode pencitraan seperti ini. Pasti kru film sialan itu. Melihat modal di belakangnya, Lin Gang menyipitkan matanya. 1 hari lagi membuat iri modal. Sebagai bos di balik girl group ini, memanggil 2 orang untuk menemaninya seharian. Sepertinya ingin membawa mereka ke surga. Guru, lalu bagaimana akhirnya mereka? Si Zisui bertanya. Itu mudah, kita hanya perlu mencari alasan saja nanti. Bilang saja makhluk kecil ini tidak percaya Raja Iblis. Ini pasti akan membuat seluruh dunia gila. Lin Gang tertawa dan menjawab, naga adalah lambang Tiongkok. Kepercayaan di hati orang-orang. Saat ini, Huang Ziqing di kru Running Lautai. Posting fotoku di Weibo, awalnya ingin melihat apakah ada yang bisa mengenali makhluk kecil aneh ini. Tanpa diduga, yang ada hanyalah ejekan yang tiada henti. Ada yang bilang Huang Ziqing membosankan, mempermainkan mereka dengan foto-foto bodoh. Ada juga yang bilang Huang Ziqing punya niat buruk. Ini adalah topik ejekan. Huang Ziqing merasa sangat dirugikan. Mengapa orang-orang ini memarahi saya? Huang Ziqing hampir menangis dimarahi. Sejak debut, dia tidak pernah dimarahi sebanyak ini. Bahkan jika dia melakukan kesalahan, kebanyakan orang akan memaafkannya. Tapi kali ini begitu banyak orang yang bilang dia punya niat buruk. Saat ini, abaikan saja mereka. Li Xian juga melihat balasan di Weibo di komputer. Menghibur saudari girl group itu, katanya, apapun yang terjadi. Sekarang kita rawat saja makhluk kecil ini sampai besar, mungkin identitasnya akan terungkap. Li Xian baru saja bilang merawatnya sampai besar. Mungkin identitasnya bisa diketahui, abaikan saja orang-orang itu. Nanti saat makhluk kecil ini besar, jika benar-benar spesies baru yang belum ditemukan, aku pasti akan mengadakan konferensi pers untuk mengklarifikasinya. Huang Ziqing bukan orang yang punya niat buruk seperti itu. Dia tidak ingin disalahpahami seperti ini. Aku melihat Huang Ziqing dari dalam kotak, tatapan penuh kasih sayang itu. Aku juga merasakan kehangatan di hati. Aku baru saja menghasilkan seekor naga emas bercakar 5 yang masih kecil. Sekarang aku sedang mengikuti acara besar. Bernama Running Lautai. Saat ini di dalam tenda syuting, Huang Ziqing melihatku mengeluarkan suara, "ou" kepadanya. Dia langsung memelukku dengan gembira. "Sebelasian, lihat, makhluk kecil ini memanggilku." Sangat cerdas. Huang Ziqing semakin menyayangiku. Sial. Aku hanya menjawabmu, kenapa di matamu aku terlihat sedang menggemaskan? Aku merasa tak berdaya. Tapi saat ini aku juga bingung, kenapa Huang Ziqing memposting fotoku di Weibo malah dimarahi orang. Aku hanya mendengar mereka bilang, aku seperti Sili, tapi lebih baik dari Sili. Aku ini binatang apa sih sebenarnya? Namun tepat pada saat itu, saya mendengar langkah kaki seseorang mendekat. Ziqing, Xian, apa maksud unggahan kalian di Weibo tentang makhluk itu? Itu cuma isapan jempol? Yang datang adalah Tang Yongzhen. Setelah melihat Weibo Huang Ziqing, Tang Yongzhen juga mengira itu cuma isapan jempol.
Guru Tang, kali ini Anda salah, kami benar-benar tidak membuat isapan jempol. Makhluk kecil di foto itu asli, jawab Li Xian. Tang Yongzhen tidak percaya. Namun detik berikutnya, dia melihat sesuatu yang meliuk di dalam kotak, dan terkejut bukan kepalang. Dia tergagap, apa ini? Ini yang dikatakan Ziking di Weibo. Singkatnya, itu adalah telur, lalu menetas. Li Xian tertawa kecil. Guru Tang pun terkejut melihat penampilan makhluk kecil itu. Tang Yongzhen segera melihat ke dalam kotak dengan saksama. Dia memastikan itu adalah makhluk yang sama dengan yang ada di foto Weibo. Melihat Tang Yongzhen, aku sama sekali tidak ingin menangis. Aku terus meringkuk di dalam kotak untuk beristirahat. Toh aku bukan kecantikan seperti Huang Ziking dan Li Xian. Tidak ada yang perlu dilihat, hahaha. Guru Tang, makhluk kecil itu bahkan tidak melihatmu. Jika kamu memintaku dan Kakak Xian untuk melihatnya, dia akan selalu mendongak melihat kami. Huang Ziking teringat seekor kucing kecil peliharaannya dulu. Setiap kali dia melihatnya di luar toko hewan peliharaan, kucing itu selalu melihatnya. Guru Tang, kebetulan Anda di sini, Anda harus memberitahu kami. Makhluk apa ini? Kami benar-benar tidak mengenalinya. Mengunggahnya di Weibo. Kami bahkan dimarahi. Li Xian bertanya pada aku di dalam kotak. Aku juga tidak tahu. Dia sangat mirip dengan hewan bersisik dan kacau, jawab Tang Yongzhen sambil berpikir, tapi dia tidak mungkin hewan. Mungkin semacam spesies baru yang tidak diketahui, atau spesies langka. Meskipun Tang Yongzhen tidak tampan. Tapi hatinya sangat baik. Tapi sebenarnya aku ini makhluk apa? Maksud mereka aku. Sangat mirip hewan, tapi seharusnya bukan. Ibunya juga tidak memberiku nama. Kalau tidak, aku bisa melihat foto seluruh tubuhku. Tak lama kemudian kru membuatkan rumah yang layak untukku. Itu adalah rumah kayu berukuran sekitar 1,2 meter dan lebar setengah meter. Ada juga sesuatu seperti sarang burung di dalamnya. Aku naik dengan angkuh, berjemur di bawah sinar matahari. Sangat nyaman. Guru Tang, menurutmu makhluk kecil ini apa? Huang Ziking juga sepertinya melupakan sesuatu. Sudah lama tapi belum ada di Weibo. Penampilannya meniru halus. Mungkin beberapa episode tentang hewan, episode hewan biasanya seperti lalat, serangga, dan sejenisnya. Setelah Tang Yongzhen mengatakan itu, aku yang berjemur di bawah sinar matahari hampir pingsan. Siapa yang mau makan lalat dan serangga? Jika kamu sangat suka, kenapa kamu tidak memakannya? Lalat. Ini terlalu menjijikan. Huang Ziking segera menggelengkan kepalanya, kalau begitu beri saja makan ikan kecil. Seharusnya bisa dimakan, kata Tang Yongzhen. Huang Ziking kedua tidak. Diambil dan disendok, seekor ikan kecil di akuarium, ayo cepat makan. Si kecil. Ikan segar hidup, ini mentah, ajari dirimu cara makan. Selain itu, haruskah aku memakannya atau tidak? Aku tidak tahu makhluk apa aku ini. Sepertinya tidak makan ikan, Li Xian memandang Guru Tang. Bagaimanapun juga itu adalah makhluk yang tidak diketahui. Tidak bisa dinalar, mungkin dia vegetarian. Huang Ziking segera membawa piring lain. Ternyata itu kol putih, dia juga dengan hati-hati memotongnya menjadi potongan-potongan kecil, lalu menyerahkannya ke mulutku. Masih tidak mau makan? Huang Ziking kesal, makhluk kecil ini sangat sulit dilayani. Jika bukan karena rumput hijau yang dimakan kambing, Li Xian menyarankan, rumput muda, rumput lagi. Tapi melihat ketiga makanan ini, semuanya diletakkan di sisiku, aku tidak tahu bagaimana memilih. Aku langsung ragu. Tang Yongzhen yang melihat pemandangan ini, juga hampir. Jadi dia berkata, makhluk kecil ini punya sedikit kecerdasan. Saya sarankan berpartisipasi. Syuting bersama Lao Tai yang berlari. Ikut syuting? Huang Ziking tercengang. Bisakah dia? Tentu saja bisa. Makhluk kecil ini memiliki bakat akting yang kuat. Sangat fotogenik. Tang Yongzhen menganalisis, apakah aku punya bakat akting? Aku sendiri tidak merasakannya, aku hanya ragu mau makan apa. Aku telah berubah menjadi naga emas bercakar 5 legendaris. Tak terkalahkan di langit dan di bumi, tapi sekarang aku hanyalah seekor naga muda. Li Xian melihatku imut dan menggemaskan, memutuskan untuk memberiku nama yang bagus. Saat ini Tang Yongzhen di samping. Tertawa terbahak-bahak, lebih baik nama itu diserahkan kepada penonton untuk dipilih, sehingga akan sangat menarik. Makhluk kecil, sekarang kamu juga tamu kru, aku akan mengajukan bayaran penampilan untukmu nanti. Semua uang ini digunakan untuk kebutuhan hidupmu, aku langsung bersemangat mendengarnya, aku juga punya tabungan pribadi. Ini bisa diterima. Tapi saya juga tahu, uang ini hanya hak milik. Tidak ada hak untuk mengkonsumsi. Pasti Huang Ziking yang akan membelikannya bahan makanan. Makhluk kecil itu sangat penurut, Huang Ziking semakin dilukis oleh kami. Silakan lanjutkan. Karena semua orang bilang makhluk kecil itu cukup menarik di kamera. Ayo kita bawa keluar untuk siaran langsung. Halo semuanya. Selamat datang di episode Running Lao Tai kali ini. Hari ini saya akan memperkenalkan anggota baru di episode kali ini. Guru Wang, pembawa acara di kru, lari kencang, berkata sambil tersenyum memegang ponsel. Begitu pembawa acara selesai berbicara. Itu menarik komentar dari netizen yang sedang siaran langsung. Apa-apaan ini?
Lari kencang, akan menambah anggota baru? Pasti ada bintang besar lagi yang datang? Apakah tamu yang tiba-tiba datang milikmu? Atau laki-laki? Di ruang siaran langsung kru film, banyak orang menebak-nebak anggota baru seperti apa yang akan datang. Hal ini langsung membangkitkan minat semua orang. Sementara guru Wang melihat telur di ruang siaran langsung. Tertawa dan berkata, jangan menebak-nebak, anggota baru ini bukanlah pria tampan. Bukan pula wanita cantik, melainkan binatang. Sambil berkata demikian, Huang Ziqing muncul di depan kamera, dan di pelukannya ada aku yang menggemaskan. Halo semuanya. Makhluk kecil ini akan menjadi anggota baru kru syuting kita mulai sekarang. Huang Ziqing meletakkanku di atas meja. Dan melanjutkan ke arah kamera, ini adalah telur yang kutemukan di pantai pagi ini, dan sekarang akhirnya menetas. Tang Yongzhen menyela, berkata, makhluk kecil ini sangat istimewa. Mengingat ia lahir di kru syuting kita. Maka itu adalah takdir yang langka. Kuharap dia bisa tumbuh bersama kru film kita, dan kita sukses besar. Setelah keduanya selesai berbicara, seluruh anggota kru film bertepuk tangan, menandakan selamat datang kepada anggota baru ini. Aku tidak terlalu memedulikan tepuk tangan mereka, aku memutar mata ke arah kamera, lalu terus menikmati mandi sinar matahari. Baiklah, semuanya, saya akan memberitahu, makhluk kecil ini belum punya nama. Saya dan Ziqing juga sudah mengusulkan, berencana membuat topik di Weibo untuk memberi nama makhluk kecil ini. Tang Yongzhen tiba-tiba menyela, kita tidak bisa terus memanggilnya, si kecil, dan tampaknya penonton sangat menyukai si kecil ini. Cara seperti ini bisa membangkitkan antusiasme semua orang. Ketika mendengar Tang Yongzhen akan memberi nama makhluk kecil ini, semua orang tentu mulai mengirimkan komentar, ada yang langsung memanggilku, Chou-Chou, atau naga kecil, ada juga, Ping Touge, dan sebagainya. Saat mendengar Huang Ziqing membacakan nama-nama itu, aku ingin mati. Nama-nama apa ini? Bahkan, pria kepala datar pun digunakan. Jelas-jelas lebih disayang daripada pria kepala datar. Masih pertanyaan tadi. Kita harus bertanya dulu padanya. Tadi dia belum makan. Li Xian dari grup idola berbicara. Huang Ziqing juga memikirkan hal-hal ini. Ikan kecil, rumput, dan sawit tadi, aku belum memilih semuanya. Kali ini dia mengeluarkannya lagi untuk kupilih. Saat ini, jutaan penonton sedang menyaksikan si kecil yang aneh ini. Akan memilih makanan apa? Aku menoleh melihat makanan-makanan ini, tidak ada nasi sama sekali. Apa maksudnya? Beberapa orang dari kru sama sekali tidak mengerti. Mungkin usianya terlalu muda. Tidak tahu apa yang ingin dimakannya. Haha, Li Xian menebak. Seharusnya tidak mungkin, kan? Hewan kecil bisa membedakan makanan secara naluriah sejak lahir, kan? Guru Wang berkata, mungkin beberapa hewan perlu pengalaman dari orang tua mereka. Diajarkan agar bisa tahu, seperti manusia. Huang Ziqing berkata dengan ringan. Aku melihat ini dan merasa tak berdaya. Sungguh bukan ikan atau kubis, apalagi rumput. Dirinya tidak akan memakannya. Tapi melihat rumput hijau itu, entah kenapa ia mengangkat kepalanya. Mendorongnya ke salah satu tamu acara, Zhang Yixing. Seketika itu juga, penonton di ruang siaran langsung benar-benar terkejut. Luar biasa, jadi si kecil memilih ikan dan kubis. Dan mendorong rumput ke Yixing, hahaha. Pada saat itu, Yixing, sang tamu, pucat pasi. Benar-benar canggung luar biasa. Dia benar-benar diberi rumput oleh seekor binatang kecil? Apakah ini berarti diremehkan? Bagaimanapun, dari sudut pandang Yixing, tatapanku tadi tertuju padanya. Dan sepertinya itu meremehkan. Saat ini, Yixing benar-benar merasa ingin mati. Melihat Yixing mempermalukan diri sendiri, hatiku tertawa tak terkira bahagianya. Namun, meskipun rumput diberikan kepada Yixing, itu tidak berarti bahwa ikan dan kubis mentah. Akan saya makan. Jika si kecil tidak mau makan ikan, apa yang sebenarnya dia mau makan? Saat ini, Huang Ziqing juga bingung. Mungkinkah dia makan daging mentah? Tanya Li Xian dengan ragu. Kalian manusia bodoh, apakah otak kalian terbuat dari babi? Bisakah kalian menyajikan sesuatu yang matang? Menyebalkan. Aku tidak tahu berapa lama waktu berlalu, di piring di samping. Ikan kecil itu sudah mati tapi masih tergeletak di sini, untungnya tidak bau. Kalau tidak, aku akan melempar piring itu ke tanah. Benar-benar sekumpulan orang bodoh. Ikan mentah masih di sini. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat, tetapi pada saat berikutnya, aku mencium bau dari dapur. Tiba-tiba tercium aroma wangi itu adalah Tang Yongzhen dari kru yang sedang memasak di dapur. Aku telah menghasilkan yang legendaris 5 meridian panjang surgawi dan duniawi. Tak terbatas. Saat ini aku hanyalah naga kecil yang senang mengisi perut. Aku melihat Tang Yongzhen yang sibuk di dapur. Aku sudah dengar tentang orang ini. Tidak hanya ahli astronomi dan geografi, tapi juga pandai memasak. Aku mencium aroma harum dari dapur, aku sempat ragu. Masih mengangkat tubuhku dan membawa ikan kecil itu, lalu merangkak turun dari meja. Menuju arah dapur, adu kecil pelan-pelan. Melihatku membawa ikan dari bawah meja dan jatuh, Huang Ziqing juga berkeringat.
Tapi ketinggian ini bagiku seperti mendaki gunung. Tunggu sebentar, lihat apa yang dilakukan si kecil ini. Guru Wang juga memperhatikan. Situasiku di sini, haha si kecil ini. Akhirnya bangun juga ya, mungkin tertarik oleh aroma masakan Tang Yongzhen di dapur. Kemampuan memasak Tang Yongzhen sudah mencapai level yang melintasi batas spesies. Gerakannya sangat menggemaskan, keempat cakarnya itu. Jalan terhuyung-huyung, sungguh imut. Seketika, semua orang penasaran. Aku tiba-tiba membawa ikan kecil ke dapur. Mau melakukan apa? Anak kecil, kamu sudah bangun? Kenapa datang ke sini? Hari ini Tang Yongzhen akan memasak sendiri. Saya memasak untuk kru. Melihat saya mematuk ikan kecil lalu merangkak naik untuk berulah. Lalu bercanda berkata, kenapa? Apa kamu mau aku membantumu memanggang ikan kecil? Kau tidak bisa menelan semuanya sekaligus, tapi di saat berikutnya. Tindakanku selanjutnya membuat jutaan penonton di seluruh tempat mendidih. Aku benar-benar meletakkan ikan langsung di atas api unggun. Sialan. Melihat adegan seperti ini, banyak komentar muncul di ruang siaran langsung. Semuanya hanya bisa mengeluarkan kata-kata kasar. Hebat sekali, aku benar-benar tidak menyangka akan melakukan hal seperti ini. Anak kecil, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu meletakkan ikan di dalam api? Tang Yongzhen segera mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Namun, aku dicegat oleh diriku yang lain, yang membuatku menolak bujukan Tang Yongzhen. Tang Yongzhen berdiri di sana tercengang. Apa yang terjadi? Jangan bilang dia tercengang. Jutaan orang di seluruh tempat tercengang. Komentar di ruang siaran langsung meroket, bahkan ada yang secara khusus mengambil gambar diriku yang sedang memanggang ikan kecil di api. Ingin mengirimkannya ke lingkaran pertemananku. Semua orang melihat pemandangan ini dan tahu di dalam hati mereka. Anak kecil ini pasti telah dilatih oleh kru program untuk meningkatkan popularitas. Lagi pula, jika tidak dilatih, tidak akan sepintar ini dan saat ini aku tentu saja tidak tahu bahwa aku ditonton oleh jutaan orang. Kameranya ternyata mengikutiku ke dapur. Tapi kalaupun terlihat, aku tidak akan makan ikan mentah meskipun aku sudah menjadi hewan. Aku memanggang ikan kecil di atas api. Tapi tiba-tiba cakarku menyentuh api tanpa sengaja. Namun aku ternyata tidak kepanasan. Hahaha. Makhluk apa aku ini? Menarik sekali. Aku terkesima dalam hati. Nanti aku bisa memanggang daging sesuka hati. Ini benar-benar gila. Tang Yongzhen hanya bisa menatap dengan tercengang. Sudah puluhan tahun, ini pertama kalinya dia melihat hewan yang begitu aneh, bisa memanggang ikan kecil untuk dimakan. Tapi Tang Yongzhen merasa justru inilah efek yang dibutuhkan tim produksi. Gelombang ini pasti akan menambah banyak tontonan dan minat penonton. Hahaha, si kecil mau ikan bakar? Kalau kamu memohon padaku, aku akan membantumu memanggangnya. Tang Yongzhen melihatku bekerja sangat keras. Di sana dia membalik dan merebus, jadi dia berkata. Aku memutar mataku pada Tang Yongzhen. Dalam hati aku mengumpat, sungguh manusia bodoh, beraninya dia mengabaikanku. Tang Yongzhen menyentuh bibirnya, tiba-tiba mendapat ide, lalu mengangkat sepiring daging goreng yang baru saja dia masak, beserta piringnya. Dan mengeluarkan mangkuk kecil, menaruh beberapa potong daging goreng di dalamnya. Si kecil, apakah kamu hanya menginginkan ini? Tang Yongzhen terlihat dari jauh, seolah menggodaku. Meskipun aku menyatakan sangat jijik dengan cara Tang Yongzhen. Tapi aku tidak tahan lapar, dan mulai tak tertahankan melihat daging tumis di mangkuk kecil. Jadi, makhluk kecil, jika kamu bisa membedakan makanan matang dan mentah, kamu akan berhasil membawanya. Makanan matang yang kamu minta. Tang Yongzhen tiba-tiba punya ide, dia meletakkan irisan daging mentah dan daging tumis. Di depannya, ingin bersenang-senang. Sejujurnya, sesaat aku merasa Tang Yongzhen bodoh. Bukankah dia bisa membedakan daging matang dan mentah? Terbujuk oleh godaan makanan lezat, aku tidak peduli lagi dan berpura-pura memilih. Terakhir, aku meletakkan cakarku di tepi daging matang dan mengambil sepotong dengan cakarku. Segera aku mulai menikmati makanan matang memang paling enak. Adegan ini dilihat oleh orang-orang di ruang siaran langsung. Semua orang terkejut lagi, tetapi ada yang mengatakan itu adalah naskah, dan mereka semua percaya. Bagaimanapun, popularitas kru drama kali ini memang tidak tinggi. Ini pasti cara untuk menarik perhatian. Setelah aku selesai makan dan mengunyah sebentar, aku segera meraih tepi mangkuk besar dan menatap Tang Yongzhen. Bagus. Bodoh besar. Cepat, tuan muda mau daging lagi. Tang Yongzhen mendengar rengekan, "Au, ku." Mungkin mengerti maksudku, dan merasa aku sangat imut, keputusan untuk memasukkan aku sebagai anggota baru kru. Memang sangat tepat. Jadi dia memberiku lebih banyak daging tumis, tak lama kemudian aku kenyang. Kemudian dengan langkah yang tidak peduli siapapun, aku merangkak keluar dari dapur. Hahaha. Lihat langkah yang tidak peduli siapapun ini, benar-benar memperlakukan Tang Yongzhen seperti pelayan hotel. Semua orang melihat penampilanku sekarang, benar-benar menggemaskan dan sombong, benar-benar memperlakukan orang-orang stasiun TV sebagai induk. Oh, makhluk kecil, kamu pergi begitu saja? Tang Yongzhen ingin mengatakan betapa tidak sopannya aku, tapi berdebat dengan binatang, dia tidak sopan. Kemungkinan besar hanya orang yang akan mengatakan Tang Yongzhen bodoh.
Zaman sekarang, ini adalah era data besar dan penyebaran besar. Apa yang kulakukan sekarang dengan cepat menyebar di internet, bahkan trending topik nomor 1 di Weibo, dan komentar netizen juga sangat ramai. Luar biasa, luar biasa. Makhluk kecil ini telah menjadi roh, Tang Yongzhen, orang yang begitu pintar. Dipermalukan oleh hewan kecil, setidaknya. Banyak komentar teratas mendapat puluhan ribu suka. Yang paling hebat adalah aku selesai makan daging matang, pergi seperti tuan besar, hanya menyisakan tatapan jijik pada Tang Yongzhen. Adegan ini adalah yang paling luar biasa. Topik di Weibo semakin memanas, untuk makhlukku ini. Seorang wartawan mewawancarai seorang ahli biologi, ketika ahli biologi itu menjawab, "Semuanya jangan tegang, hewan ini tidak mungkin makhluk seperti naga, tapi makhluk yang belum kita temukan. Makhluk seperti ini mungkin selalu hidup di gunung terpencil, atau laut dalam." Mengenai ucapan kalian tentang kecerdasannya yang tinggi. Aku tidak berpikir begitu. Ia hanya bisa membedakan daging matang dan daging mentah, kemungkinan besar mengandalkan indera penciuman untuk membedakannya. Namun, ia memiliki kecerdasan setinggi anjing, setara dengan anak berusia 1,5 tahun. Tingkat kecerdasan ini tidaklah aneh di dunia hewan, ingatlah untuk tidak mempercayai atau menyebarkan rumor palsu. Otoritas pakar biologi ini, sungguh, dia adalah seorang ahli. Begitu artikel seperti ini muncul, banyak orang menyetujuinya, tetapi ada juga yang mengatakan ini adalah sensasi yang dibuat oleh sebuah kelompok besar. Tang Yongzhen, seorang pria dewasa, dan juga begitu cerdas, bagaimana bisa diperdaya oleh hewan kecil? Aku, yang telah menciptakan naga emas berkuku 5 legendaris, tak terkalahkan di langit dan di bumi. Aku yang masih naga muda, ini menjadi kesayangan grup idola putri. Saat ini, aku sedang berjemur dengan nyaman di bawah sinar matahari. Huang Ziqing dan yang lainnya baru saja kembali dari makan. Melihatku tertidur lelap, mereka pun dengan lembut mengelus ekorku. Namun entah mengapa kulitku bereaksi 10.000 kali lebih sensitif. Hanya dengan sentuhan ringan ini. Aku benar-benar membuka mata. Ternyata itu Huang Ziqing, si manis. Ziqing, makhluk kecil ini sangat menyukai kami berdua. Li Xian menatap mataku dari samping. Sejak kami datang. Barulah ia menatap kita lekat-lekat. Mendengar perkataan Li Xian ini, aku tak bisa berkata-kata. Bukankah kau yang mengganggu tidurku? Huang Ziqing mengira aku setuju. Dan dia bermanja-manja padaku, lalu langsung memelukku. Ziqing, dia benar-benar menyukaimu. Tentu saja, Kak Xian. Ini hari pertama kakakku pulang, dan orang pertama yang kulihat saat menetas adalah King Er. Haha. Ziqing, tidak mungkin, dia benar-benar menganggapmu ibu? Zhang Yixin bercanda di samping, tapi aku memutar mata ke arah Zhang Yixin saat mendengar ini. Bagaimana bisa gadis sekecil dan selucu ini menjadi ibuku? Sungguh tak terkatakan. Aku digoda oleh Zhang Yixin. Tentu saja masalahnya belum selesai. Turunkan aku. Turunkan aku. Aku meronta-ronta dalam pelukan Huang Ziqing. Huang Ziqing merasa aku tidak ingin dipeluknya. Jadi dia menurunkanku ke tanah, ingin melihat apa yang akan kulakukan. Tapi saat berikutnya, setelah saya keluar dari tenda, saya merangkak ke kandang domba milik nelayan di luar tenda. Untuk apa si kecil pergi ke kandang domba? Huang Ziqing berkata dengan curiga, dan beberapa orang lainnya mengikutinya. Saat itu, saya merangkak dari Nangan ke kandang domba. Lalu saya mengambil sehelai rumput dari antara batu-batuan. Han yang menatap saya ketika saya merebut rumputnya. Namun, setelah saya menatapnya dengan galak, entah mengapa, domba milik pihak lain sangat takut pada diri saya. Haha, si kecil ini mencuri makanan domba liar dan bersikap galak dengan lembut. Ini terlalu mendominasi. Tapi untuk apa si kecil ini keluar dengan rumput di mulutnya? Saat ini, saya keluar dari kandang domba dengan rumput di mulut, seperti naga jahat, dengan langkah 4 penjuru yang angkuh dan bangga. Saya merangkak ke arah kerumunan di depan semua orang. Dan pada saat ini, Zhang Yixing merasakan firasat buruk, dan selanjutnya, saya meletakkan rumput di mulut ke dalam Yixing, dan juga menggaruk punggung kaki Yixing dengan cakar saya. Sial! Orang-orang kru film tertawa lagi, mereka mengira saya pergi mencuri rumput, tetapi ternyata saya membawakan makanan untuk Yixing. Domba kecil Yixing digoda lagi, sementara aku justru merasa benar, siapa suruh Zhang Yixing mengolok-olok Huang Ziqing. Bahkan ingin mencari ibu sendiri, aku ini butuh ibu apa? Dan saat ini Yixing menghadapi hal seperti itu. Hanya bisa berjongkok dengan canggung, membelai kepalaku dan berkata, "Anak kecil, apakah aku ibumu?" "Terima kasih." Dan saat ini, Tang Yongzhen segera berlari keluar dan berkata, "Semuanya jangan tertipu oleh si kecil, dia jelas tidak bermaksud mengantar makanan untuk Yixing. Lalu apa yang diinginkan si kecil? Ya, apakah ada niat tertentu? Ingin mata apa? Meminta Yixing diam saja? Ini terlalu berlebihan, hahaha." Aku rasa Guru Tang benar. Huang Ziqing tersenyum dan berjongkok, membelai kepalaku sambil bercanda. "Baiklah, sekarang kakak Yixing cepat makan rumput." Hahaha. Si kecil ini, sampai jauh-jauh mengambil rumput agar Yixing diam, Li Xian dan Guru Wang. Keduanya sudah tertawa terbahak-bahak.
Kalau kalian begini, Yixing juga akan tahu. Semuanya saling menghabiskan waktu bersama, kan? Mana mungkin aku menyuruhnya diam dengan cara seperti ini? Namun meskipun hewan kecil itu tidak sengaja. Tapi Yixing benar-benar dirugikan olehku. Haha, tapi jangan sedih. Bukankah aku juga dipermalukan dan dilukai olehnya tadi? Tang Yongzhen tampaknya menghibur, tetapi sebenarnya menjilat luka. Aku merasa senang di hati. Sekarang bukan hanya dia yang dimarahi oleh si kecil di kru. Huang Ziqing melihat si kecil semakin disukai, ia ragu-ragu berkata. Di tenda ini, masih banyak orang datang dan pergi. Aku rasa kita harus mencari tenda terpisah. Buatkan rumah yang bagus untuk si kecil, saya tidak keberatan. Meskipun Tang Yongzhen telah dipermainkan. Tapi tidak marah, lagi pula siapa yang bisa membenci makhluk kecil yang begitu menggemaskan, apakah perlu dibuatkan sarang? Kalau sudah punya pacar, harus menjauh dariku nanti, kalau tidak akan selalu membawa rumput untuk diriku sendiri. Benar-benar ingin terdiam sampai mati. Setelah semua orang mencapai kesepakatan, di perkemahan tepi laut. Segera didirikan tenda oleh kru, dan mereka tiba-tiba punya ide. Melakukan siaran langsung di lokasi, siaran langsung membangun rumah untukku. Melihat ini, hati saya juga sedikit kacau, entah mereka demi popularitas, atau benar-benar menyukai saya. Yang penting kamu berbuat baik pada dirimu sendiri. Aku sangat tersentuh, orang-orang di kru sangat penyayang. Makhluk kecil ini harus cepat tumbuh, sungguh menggemaskan. Konon, kekuatan kolektif itu besar. Dengan partisipasi kolektif para tamu kru, rumah baru saya cukup cepat dibangun. Saat Huang Ziqing. Saat aku dipeluk dan dibawa melihat rumah baruku, aku hampir saja. Di dalam tenda ada setengah meter. Rumah kecil yang begitu tinggi, yang juga merupakan kamar tidur utama saya. Setelah keluar dari kamar tidur utama, adalah taman belakang yang terdiri dari banyak batu dan rumput, saat saya tidak ada kegiatan. Bisa merangkak di dalamnya, dan berjemur. Bagaimana kabar si kecil? Apakah kau suka rumah ini? Huang Ziqing melihat kedua mata dalam pelukannya. Menatap rumah baru itu dengan tatapan kosong. Bagus, bagus, aku sangat suka. Aku membuka mulut dan bertanya, kau suka? Senang kalau kau suka. Saat Huang Ziqing berbicara, dia menyadari aku berjuang. Jika kau turun. Apakah ini rumah barumu seumur hidup? Huang Ziqing merasakan sesuatu, dan segera menempatkanku di taman belakang. Setelah aku turun, aku juga memindai sekeliling. Merasa perlakuan ini sangat baik. Saat masih jadi manusia, apalagi taman belakang seperti ini. Bahkan apartemen seluas 50 meter persegi pun tidak mampu dibeli. Hidup di kehidupan sebelumnya benar-benar tidak sebaik anak-anak orang kaya. Saat ini, suara grup idola wanita terdengar dari luar tenda. Guru Wang, Ziqing. Xian, kalian pergi kemana? Suara itu manis dan mendominasi, satu-satunya yang pernah menampilkan orang ini. Ini adalah vokalis utama dari grup idola GDD, yang mendominasi, grup idola baru di industri hiburan. Shangguan Sui, dia adalah yang paling populer di grup idola, bahkan gabungan kedua dan ketiga. Tidak sebanyak penggemarnya, dia benar-benar langit-langit penampilan dan tubuh di industri hiburan. Kak Sui, kamu datang. Sui R, Kak Sui R, banyak orang menyapa Shangguan Sui. Mereka semua mengerumuninya, Shangguan Sui yang berfoto sendiri ini juga memperhatikan ini. Rumah yang unik, lalu bertanya, ini untuk hewan apa? Ini dia, telur yang dikira telur angsa, lalu menetas. Sekarang dia adalah tamu baru di kru syuting kami, penampilannya hari ini cukup bagus. Huang Ziqing hanya melihatku berjemur di atas batu dengan mata terbuka lebar. Melihat Shangguan Sui, Sui RG ya, dia sepertinya sangat menyukaimu. Setelah Huang Ziqing selesai berbicara, dia segera menyadari tatapanku. Bagaimanapun, dia menatapku. Tatapan yang sama seperti Lisian. Sial, kenapa makhluk kecil ini seperti laki-laki? Hanya suka menatap wanita cantik, penonton di siaran langsung sekarang mengeluh tentang tatapanku. Tapi itu hanya lelucon. Lagi pula, itu hewan, aku bertemu denganmu. Tetapi itu tidak berarti dia tidak menyukainya. Tindakan yang begitu lucu, sangat lucu. Dia masih menatapku, jika kamu terus menatapku, aku akan menembaknya. Shangguan Sui R membuat gerakan V. Tetapi dia segera menyadari bahwa hewan peliharaannya ini tidak sesuai dengan karakternya. Jadi dia cepat-cepat menariknya kembali. Ini sangat menyebalkan, bahkan hewan kecil pun pandai menilai orang. Tang Yongzhen berkata sambil tertawa. Awalnya ketika aku mengunjunginya, dia selalu menatapku dengan sebelah mata. Siapa suruh Kak Sui kita cantik jelita? Huang Ziqing tertawa cekikikan, lalu mengangkatku. Lokasi Shangguan Sui. Kak Sui, kenapa tidak menggendongnya saja? Sangat penurut, bagus sekali. Huang Ziqing memang rekan timku yang baik. Setelah itu aku bersuara, mengiyakan, lihat, sepertinya dia setuju. Ingin pelukan Kak Sui R, ambil ini, aku akan memeluknya. Shangguan Sui R berkata, dia mengambilnya dan memeluknya. Melihat pemandangan ini, penonton sangat bersemangat dan berseru. Kenapa si kecil ini begitu lembut pada wanita? Mungkinkah dia benar-benar menjadi roh? Kakak Sui R,
Makhluk kecil ini pasti sangat menyukaimu. Huang Ziqing mengelus kepalaku. Sambil tersenyum. Pokoknya saat dipelukanku dia tidak senyaman ini. Lihat betapa nyamannya dia, Shangguan Sui'er tidak tahu mengapa ini terjadi. Tapi dia tetap membalasnya sambil tersenyum. Mungkin aku punya aroma yang berbeda. Aroma. Apakah itu aroma parfum? Li Xian tertawa menggoda. Aroma parfum apa itu? Aku juga akan mencoba. Lihat apakah si kecil akan lebih menyukaiku. Haha. Ada pepatah kuno yang mengatakan wanita berdandan untuk orang yang menyukainya. Hari ini tujuannya sang dewi memakai parfum. Ternyata untuk seekor makhluk kecil. Dan saat ini Shangguan Sui'er memandang makhluk kecil yang berbaring nyaman di lengannya. Berkata sambil membuka punggungnya, "Kudengar kau sangat ekspresif, aku tidak percaya. Ingin kau menyapa semua orang? Bagaimana menurutmu?" Setelah Shangguan Sui'er berbicara dengan lembut. Aku melihat wajahnya yang sangat cantik, dia mengangkat kakinya dengan malas. Dia menunjuk ke arah kamera kru program, dan seketika muncul. Layar penuh dengan kelembutan dan kekaguman. Aku benar-benar terlahir sebagai seekor naga emas berkaki 5 muda. Sekarang aku berbaring dengan nyaman di pelukan Dewi Shangguan Sui'er. Wangi parfum Shangguan Sui'er sangat enak, jenis yang samar. Membuatku merasa sangat nyaman, dan kehangatan yang seperti keringat itu, dari awal sampai sekarang. Aku bahkan tidak tahu aku hewan apa tapi aku pasti tidak biasa karena cakarku barusan. Ternyata tahan panas dan menjemur di bawah matahari pun tidak terasa panas tapi meskipun tidak menjemur pun tidak masalah. Dan aku sangat menyukai benda berkilau. Entah kenapa, semua orang mendengarkan. Sarang yang kita buat ini masih terlalu sederhana. Sekarang airnya datang. Kita akan memperbaikinya lagi, membuatnya lebih indah. Tang Yongzhen juga sangat menyukaiku. Ditambah lagi penonton juga suka, jadi harus diberi perlakuan yang lebih baik. Hanya dalam waktu kurang dari sehari ini. Aku sudah punya banyak penggemar setia, terutama banyak penggemar wanita, yang sangat berharap bisa memelihara hewan peliharaan kecil sepertiku. Benar-benar tidak tahu apa-apa, ada seseorang yang memberikan hadiah di ruang siaran langsung dengan aura yang luar biasa. Sebelumnya yang tertinggi adalah Shangguan Sui'er, lalu Huang Ziqing dan Li Xian bertiga, tapi hari ini aku bahkan melampaui Shangguan Sui'er. Benar-benar konyol, puncak Shangguan Sui'er lebih tinggi menembus awan, Huang Ziqing masih muda. Perlu tumbuh. Haha, aku berbaring dengan tenang di samping Shangguan Sui'er. Dalam pelukan wanita cantik, tidak ada momen yang senyaman ini, tapi Huang Ziqing saat ini. Seolah melihat tatapanku, apa maksudnya ini? Kenapa aku melihat ke bawah lehernya? Lalu berekspresi seperti ibu tiri, Huang Ziqing yang bodoh, ini saja tidak mengerti. Aku tertawa terbahak-bahak dalam hati, berganti posisi, dan berbaring lebih nyaman dilekukan lengan Shangguan Sui'er. Apa itu kehidupan? Inilah kehidupan. Sekelompok selebriti besar dengan puluhan juta penggemar bekerja untukku. Aku sendiri bisa tidur dalam pelukan penggemar, dan makanan yang kumakan dimasak langsung oleh koki besar Tang Yongzhen. Sungguh bahagia. Saat itu Shangguan Sui'er dan yang lainnya membawaku kembali ke rumah utama. Shangguan Sui'er yang teliti menyadari, apakah hari ini ada satu hidangan yang kurang? Di meja biasanya ada 5 piring. Apakah ada tumisan daging kecil yang hilang? Tanya Shangguan Sui'er penasaran. Haha, memang kamu sangat teliti, kamu menyadarinya juga. Tang Yongzhen tertawa. Kemudian tamu-tamu lain, Sui'er, coba tebak, tumisan daging kecil itu dimakan oleh makhluk kecil yang rakus. Guru Wang tersenyum menggantung, makhluk kecil yang rakus? Aku merasa sangat tidak berdaya mendengarnya. Guru Wang, sepertinya Anda sangat mengenalnya. Segera Tang Yongzhen menceritakan kejadian tadi. Dengan jujur kepada Shangguan Sui'er terkejut setelah mendengarnya, menunduk melihat makhluk kecil yang masih beristirahat dilekukan lengannya. Apakah makhluk kecil ini benar-benar pintar? Ternyata bisa mengalahkan kecerdasan Guru Tang. Shangguan Sui'er mulai memiliki pemahaman yang lebih dalam tentangku. Kamu sangat pintar, makhluk kecil. Apakah ada kejutan lain? Shangguan Sui'er mengelusnya. Sisiku yang halus, semakin menyukainya, kejutan. Haruskah aku mengintipmu mandi sebagai kejutan? Aku tertawa terbahak-bahak mendengar ini, bagaimanapun juga, puncak Ratu Sui'er sangat nyaman, sangat nyaman. Aku ingin berbaring di sini seumur hidup. Di kehidupan sebelumnya, kupikir wanita tercantik di dunia hiburan adalah Shangguan Sui'er. Merasakan beberapa usapan dari lawan, aku mendongak menatapnya, lalu menggesekkan tubuhku dilekukan lengannya. Terus bersandar dan beristirahat, Sui'er, aku ingin kejutan lebih dari si kecil. Tang Yongzhen tertawa pada keluhannya, lalu melanjutkan, si kecil tidak hanya mempermainkanku, tapi juga membuat orang lain celaka. Sesaat, aku hanya merasakan tak terkalahkan tanpa henti. Kupikir, si kecil ini tidak terlihat seperti anak nakal. Bagaimana bisa begini? Shangguan Sui'er merasa dalam hati ini adalah makhluk buas. Bagaimana mungkin dia mempermainkan orang lain? Haha. Jika kita tidak mengalaminya sendiri, kita tidak akan percaya. Tang Yongzhen berkata sambil tertawa. Jika Sui'er, kamu masih tidak percaya, kamu bisa mencoba lagi sekarang. Apakah kamu benar-benar begitu nakal?
Shangguan Suier menunduk dan memandangku dengan lembut. Baiklah, coba saja. Aku ingin melihat apakah yang kalian katakan benar atau salah. Silakan lanjutkan. Tang Yongzhen kembali menyiapkan beberapa sayuran hijau dan rumput, serta daging mentah dan matang. Si kecil, cepat pilih apa yang ingin kamu makan. Tang Yongzhen memegang piring dan meletakkannya di depanku, tertawa jahat. Oh, kalian benar-benar membosankan. Dalam hati aku mencemooh mereka, kalian tidak sebodoh yang kalian kira. Jangan mainkan permainan yang begitu kekanak-kanakan. Jadi aku memandang mereka dengan mencemooh, tanpa bergerak sama sekali. Itu, Tang Yongzhen menjadi canggung. Awalnya baik-baik saja. Kenapa sekarang tidak memilih? Dia juga tidak memilih. Saat ini Shangguan Suier mengerutkan kening. Kalian menipu aku. Bagaimana bisa begitu pintar? Dan saat ini, banyak pendatang baru di ruang siaran langsung juga mulai mengeluh, mengatakan itu penipuan. Bagaimanapun, aku hanya terus tertidur di pelukan Shangguan Suier. Bagaimana bisa begini? Tang Yongzhen benar-benar malu. Sebelumnya dia terus memuji betapa pintarnya aku kepada Shangguan Suier. Sekarang dia sama sekali tidak menunjukkannya. Mungkin si kecil sudah kenyang, dan tidak tertarik pada makanan? Wang Ziqing tiba-tiba berkata. Mungkin, hanya itu penjelasan yang bisa diberikan. Saat ini kru dan penonton menebak-nebak. Mengapa si kecil tidak memakan daging matang? Lebih banyak penonton yang tidak melihat layar sebelumnya, langsung mengatakan Tang Yongzhen menipu. Aku telah berevolusi menjadi naga emas berkuku 5 legendaris. Meskipun aku masih seekor naga muda, aku telah mendapatkan kasih sayang dari Dewi Shangguan Suier. Sekarang aku sama sekali tidak memberi muka Tang Yongzhen, sehingga kredibilitas Tang Yongzhen langsung anjlok di mata penonton. Mulai sekarang, kalian tidak perlu mempercayai satu tanda baca pun dari orang ini. Guru Tang. Mulai sekarang, jangan percaya satu tanda baca pun dari makhluk ini. Guru Tang. Masih belum mau makan ya? Si kecil kita ini bukan anjing rakus, dia sangat penurut, sangat penurut. Shangguan Suier menyikutnya, menolaknya. Saat ini, Tang Yongzhen merasa sedikit putus asa. Si kecil ini mempermainkannya untuk kedua kalinya. Pertama kali dia dipermainkan, setidaknya. Kedua kalinya dia dipermalukan. Namun tindakan saya selanjutnya membuat semua orang di lokasi kembali terkejut. Saya bangkit dari pelukan Nangong Suier. Lalu berjalan menuju piring, menyingkirkan sayuran hijau, sayuran putih, dan daging mentah serta dedaunan. Namun, saat aku tidak memasukkannya ke mulut, aku mendorong daging matang yang telah dipilih ke atas meja dan menggesernya. Apa yang ingin dia lakukan? Si kecil ini benar-benar memilih. Semua orang terkejut saat ini. Ingin melihat apa yang akan kulakukan selanjutnya? Aku hanya melihatku mendorong piring itu ke depan Tang Yongzhen, lalu menengadah menatap Tang Yongzhen. Lalu mengetuk-ngetuk piring itu. Apa maksudnya ini? Guru Wang tercengang. Ini terlalu manusiawi. Apakah dia menyuruh Guru Tang untuk makan daging matang ini? Wang Ziqing menebak. Ya Tuhan, seluruh kru terlihat pucat pasi. Tindakan mendadakku. Mereka semua terkejut, tapi tampaknya aku bermaksud agar Tang Yongzhen memakan daging matang. Hei, terima kasih. Tang Yongzhen sekarang juga merasa hatinya lega. Pertama kali diperhatikan oleh binatang. Haha, apakah menurutnya Koki Tang lebih baik, jadi Tan juga harus makan sekali? Li Xian tersenyum malu. Haha, bagus sekali, si kecil mau berbagi barang bagus. Sungguh tak terkalahkan, kecerdasan yang sangat tinggi. Aku mendengar orang-orang membicarakan tindakanku. Aku merasa tak berdaya, aku hanya ingin mengibaskan sayapku, tidak ingin makan tumisan daging. Mengembalikan barang itu ke Tang Yongzhen, orang-orang ini tidak dapat memahami begitu banyak hal. Tindakan nekatku dengan cepat menjadi topik hangat di Weibo. Kru juga tidak menyangka, popularitas mereka menurun. Berusaha sekuat tenaga untuk memperbaikinya, ternyata diperbaiki oleh makhluk kecil ini. Penanggung jawab kru Zhao Youbao juga memperhatikan hal ini. Zhao bertanggung jawab, ruang siaran langsung kita sudah ada. Ada 5,6 juta penonton nyata. Penanggung jawab kru membuka mulutnya sedikit di dalam tenda. Apa? 5,6 juta? Tumbuh sebanyak ini? Zhao Youbao sedikit terkejut dan tidak percaya. Sungguh sulit dipercaya. Kita akan memberitahu departemen promosi, dan juga berbicara dengan sponsor. Kita harus meningkatkan lalu lintas, mempromosikan si kecil yang aneh ini. Zhao Youbao berkata sambil mendorong kacamatanya. Dan kita juga harus menghubungi Weibo agar mereka lebih banyak membuat topik tentang si kecil. Saat ini aku benar-benar tidak bisa menahannya. Tim produksi pasti tidak akan melewatkan kesempatan ledakan trafik ini. Selama aku punya trafik, bahkan jika itu sama seperti memperlakukan Shangguan Shuang. Memberikan bayaran pengumuman 30 juta untuk satu episode juga boleh. Wakil penanggung jawab Zhao, ada satu hal lagi yang perlu aku bicarakan denganmu. Wakil penanggung jawab berkata, begini, awalnya semua orang tidak tahu itu makhluk apa. Jadi kami mengundang ahli perlindungan hewan dari luar tim produksi. Wakil penanggung jawab memeriksanya, jika itu hewan dilindungi. Tim produksi kami tidak bisa terus mengundangnya sebagai tamu. Dengan begitu,
Zhao Youbao merasa ada firasat, dan berkata dengan pasrah. Biarkan mereka terus datang. Jika itu hewan dilindungi, kita tidak punya pilihan kan? Zhao Youbao hanya bisa berharap si kecil ini bukan berasal dari garis keturunan yang terlalu berharga. Aku tidak tahu para penanggung jawab tim produksi. Tentang diriku yang memulai keributan besar. Setelah aku mendorong daging matang ke Tang Yongzhen, dia masih ingin memelukku. Tapi aku kabur begitu saja. Untuk mendorong lengan Shangguan Sui, aku menjerit, "Au, Dewi peluk aku." Mendengar aku menjerit, "Au," Shangguan Sui segera tertawa dan berkata, "Hahaha. Lihat si kecil ini, dia suka aku memeluknya." Tang Yongzhen hanya bisa menatap dengan cemas. "Si kecil, apakah kamu sudah tidak lapar lagi? Jika kamu lapar, kakak Shuyer akan memakannya untukmu." "Bagaimana?" Shangguan Sui berkata sambil mencoba mengambil sepotong daging matang dan meneteskannya ke bibirku. Aku berubah dari menjadi naga emas bercakar 5 legendaris. Di langit dan di bumi, maha kuasa. Saat masih menjadi naga muda, aku saat ini sedang tidur nyenyak dalam pelukan Dewi Shangguan Shuyer. Sama sekali tidak sadar bahwa aku telah menjadi trending topik di kalangan netizen. Para netizen dengan gila-gilaan mengejar trending topik. Kali ini berita tentangku akan semakin besar. Gambar-gambar yang memenuhi internet tersebar di trending topik Weibo. Komentar di bawahnya juga beragam. Bisa dikatakan, saat ini di Weibo sebagian besar terbagi menjadi 3 kubu. Kubus pertama adalah mereka yang pasti percaya bahwa ini adalah naga, atau memiliki harapan untuk percaya di hati mereka. Kubus kedua adalah mereka yang terlihat di permukaan. Dengan sedikit tingkat pengetahuan dan kesusastraan. Mereka tahu ini bukan properti tim produksi, jadi berdasarkan penilaian mereka sendiri. Mereka percaya kata-kata ahli. Aku hanyalah makhluk tak dikenal. Sedangkan kubus ketiga sebagian besar adalah orang awam yang tidak tahu situasinya. Begitu mendengar tim produksi menemukan naga, maka akan ada rentetan cacian, mengatakan tim produksi sengaja membuat sensasi. Perihal popularitas, semakin banyak dibicarakan, semakin populer. Kuncinya, makhluk seperti naga. Itu sendiri memiliki trafik yang sangat besar, jadi diskusi pasti akan sangat panas. Akhirnya pihak Akademi Biologi Dongseng juga tidak bisa tinggal diam. Di bidang ini, mereka bisa dibilang seperti Gunung Everest. Jauh lebih baik dari para ahli yang hanya mencatut nama. Akan 1000 kali lebih berwibawa, jika mereka berbicara, pasti benar. Menghadapi kebijaksanaan warganet. Sekarang mereka akhirnya angkat bicara. Gambar-gambar yang beredar di internet, kami juga sudah memverifikasinya. Bukan pantat. Tapi semua orang bilang sangat mirip. Mengenai hal ini, kami hanya bisa memberitahu Anda bahwa membedakan spesies dari penampilan itu dangkal. Semua makhluk hidup akan mengalami mutasi. Sejak bumi lahir hingga sekarang, umat manusia kita baru berumur jutaan tahun. Bahkan banyak hal yang pernah ada, kita pasti belum menemukan semuanya. Bahkan jika ada di bumi sekarang, kita belum menemukan semuanya. Bahkan apakah ada peradaban prasejarah di bumi juga masih menjadi pertanyaan. Makhluk baru seperti ini, lebih baik tidak menyebarkannya atau mempercayainya. Semuanya menunggu hasil penelitian dari Akademi Ilmu Hayati Kekaisaran. Mengenai tanggapan ini, meskipun tidak ada sorotan, setidaknya lebih dapat diandalkan daripada pakar pertama. Dan sekarang, pakar kekaisaran angkat bicara, mereka tahu cara berbicara. Tidak ada konfirmasi, tidak ada penyangkalan. Tidak mungkin, pakar kekaisaran sudah angkat bicara. Masih belum tahu spesies apa? Mungkinkah itu makhluk prasejarah? Penonton di internet melihat tanggapan ini. Beberapa terkejut, beberapa tidak puas, beberapa masih terguncang. Ingin tahu jawaban selanjutnya. Tapi pada saat yang sama, di Akademi Ilmu Hayati Kekaisaran, sekelompok besar orang tua berusia setengah abad mulai berkumpul. Mereka melihat bentuk penampilannya di video, juga pusing. Profesor Feng. Benda ini seharusnya jenis badak, ya? Dilihat dari luar, memang mirip badak. Mungkinkah itu benar-benar naga? Jangan terburu-buru sekarang, mari kita ingat. Hewan kecil ini terlihat seperti makhluk yang mirip badak. Jika sekarang kita bilang itu, dan nanti saat dewasa ternyata bukan, maka kita akan mempermalukan diri di seluruh dunia. Pertimbangan Profesor Feng bukan hanya soal menanggapi warganet, matanya melihat seluruh dunia. Memang tidak seharusnya membuat keputusan gegabah. Ini adalah makhluk yang baru lahir 1 hari. Di masa muda banyak hewan yang belum pernah terlihat. Saya pikir apa yang dikatakan Profesor Feng sangat benar, kita harus melihat dari sudut pandang seluruh dunia. Jangan membuat lelucon. Menghadapi makhluk yang begitu aneh, para ahli tentu tidak bisa berkata apa-apa, karena di database besar. Makhluk ini sama sekali tidak tercatat, 100% spesies baru. Tapi spesies baru ini tidak masuk akal. Namun, itu sangat mirip, mereka harus terus mengamati, tetapi warganet tidak sabar. Semua orang berkomentar mendesak, dan kru juga sangat bingung dan khawatir. Benda kecil ini semakin populer. Bahkan ahli tidak tahu identitasnya, apakah mereka bisa mempertahankannya nanti, kepemilikan si kecil ini? Tapi mari kita pelihara dulu. Saya lihat semacam taman, berdiri untuk bermain dan berlari untuk beristirahat.
Saya sedang beristirahat di dalam rumah pagi ini ketika saya melihat Shang Guanshui masuk lebih awal hari ini. Shang Guanshui mengganti pakaiannya hari ini dan tak terkalahkan, dia benar-benar putih, dan matanya bersinar. Karena dia membungkuk, gadis mana yang akan cocok dengan hewan? Melihat ini, saya langsung melompat ke paha Shang Guanshui dan menggenggamnya erat-erat. Shang Guanshui juga kaget sesaat. Setelah kembali sadar, dia hanya melihat saya di hatinya, menempel di kaki kecilnya. Kemudian dia mendongak menatapnya. Haha, bermain? Mengapa anak kecil ini bersedia menggosok dengan bebas? Saya tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Guru Wang berkata, apakah kamu ingin pergi memancing bersama kami? Huang Ziqin tiba-tiba berkata, saya pikir begitu. Shang Guanshui memutar leher saya, menurunkannya dari kaki kecilnya, lalu memeluknya. Penampilan anak kecil ini. Saya pikir dia pasti akan pergi bersama kami. Baiklah, mari kita bawa dia sebentar lagi. Bagaimanapun, anak kecil ini adalah lalu lintas. Sarapan tetap sederhana, tetapi semua orang masih memberi kami sebagian kecil dari daging yang mereka miliki. Anak kecil, cepatlah makan, kali ini aku tidak akan bermain lagi denganmu memilih daging matang. Tang Yongzhen telah ditipu 2 kali, jadi dia pasti tidak berani lagi. Saya tersenyum ke arah Tang Yongzhen, lalu menundukkan kepala dan mulai makan. Penonton di ruang siaran langsung. Hari ini datang untuk mencari ketenaran, popularitas saya sangat tinggi, dan semua orang telah menerima pernyataan dari Akademi Ilmu Pengetahuan Kekaisaran tentang makhluk hidup, yaitu kemungkinan besar adalah makhluk purba yang tidak diketahui. Segera, setelah kru dan yang lainnya selesai makan, tentu saja mereka pergi memancing. Sepanjang jalan, Shang Guanshui, Huang Ziqin, dan Li Xian bergantian memelukku. Tetapi beberapa menit pertama, seorang staf wanita yang tidak cantik memelukku, dan aku mulai meronta-ronta. Saya sama sekali tidak suka. Kemudian saya hanya bisa menyerah. Hahaha. Bagaimanapun, yang tidak memenuhi standar penampilan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelayan tuan muda ini. Entah kenapa, melihat laut yang tak berujung ini, saya selalu memiliki dorongan untuk melompat ke dalamnya. Unduh Kiki untuk membaca di kiri bawah. Anda dapat melihat seluruh artikel. Saya menempatkan judul buku di bagian komentar. Saya menjadi naga emas bercakar 5 legendaris. Di langit dan di bumi, Maha Kuasa. Sekarang saya masih hanya seekor naga muda. Dengan tenang bersandar di pelukan Shang Guanshui, saya melihat laut di depan saya, dan saya merasakan kegelisahan yang tak dapat dijelaskan di hati saya. Anehnya, di kehidupan sebelumnya, saya tidak suka berenang sama sekali. Perasaan seperti ini datang sedikit beresonansi dan ajaib. Ini adalah kelupaan Tang Yongzhen saat melihat laut. Feng Ji bahkan membuka mulut dan membacakan sebuah puisi. Benar-benar 30.000 mil sungai mengalir ke laut di timur, 5.000 tahun bulan terbit ke langit. Laut memberikan perasaan bebas. Menampung 100 sungai, laut memberikan perasaan yang terlalu liar. Semakin orang-orang di sekitarnya lurus. Kegelisahan naluriah tubuhku semakin kuat, tiba-tiba Shang Guanshui berteriak, kemana perginya si kecil? Mau kemana? Tadi ku dengar ada yang jatuh ke air, kata kru kapal. Tidak, aku melihat si kecil melompat sendiri. Cerita kru berbeda. Tapi intinya sama, si kecil jatuh ke laut. Apa? Ada yang jatuh ke air? Jangan-jangan si kecil jatuh? Astaga! Si kecil bisa berenang tidak ya? Semua kru panik dan khawatir akan keselamatanku. Shang Guanshui, yang tadi menggendongku, ingin berfoto dengan anggota girl group Huang Ziqin. Jadi dia meletakkanku di atas dek, tak disangka, si kecil malah melompat begitu saja. Jangan melamun, aku melihatnya di sana. Shang Guanshui menunjuk ke depan perahu nelayan. Perahu melaju kencang, terlihat bayangan kecil di air, sepertinya itu aku. Cepat, siapa yang mau menolongnya turun, para anggota kru panik. Karena 2 hari terakhir ini, umpan balik lalu lintas dari kru acara, bisa dibilang semuanya aku yang bawa. Kalau aku melompat dan tenggelam saat ini, lalu akan jadi apa? Kenapa kalian masih melamun? Staf di kapal, dayung saja kapalnya mendekat, kalau-kalau si kecil tenggelam. Kalian para staf tidak akan lepas dari tanggung jawab. Wakil Direktur Zhao di belakang panggung, meskipun tidak datang ke lokasi, tapi selalu mengikuti syuting. Melihat situasi di lokasi seperti ini sekarang, pasti sudah memberitahu di telinganya. Memberitahu beberapa staf di kapal, Wakil Direktur Zhao sekarang bagaimanapun, benar-benar ingin melihat orangnya atau setidaknya jenazahnya. Nyaman sekali. Saat ini, aku melompat ke laut dan merasa seperti seorang pria yang sibuk seharian, lalu berbaring di kasur Siemens, sangat nyaman, sangat nikmat, sangat indah. Perasaan yang tak terlukiskan. Apakah ini perasaan menyatu dengan laut? Tapi aku ini makhluk apa sebenarnya? Aku sendiri tidak tahu, dari lubuk jiwaku, ada kerinduan kuat terhadap laut. Sejak tadi aku tak tahan ingin turun ke laut, aku berpikir dalam hati, bahkan merasakan tubuhku seolah tersiram air laut, ternyata mulai ada perubahan. Sementara itu, kru di kapal sangat cemas. Para penonton melihat situasi ini, tentu saja ikut cemas. Cepatlah ke sana,
Ke sana. Huang Ziqing melihat ke laut dari atas kapal, menemukan jejakku. Si kecil ini sepertinya berenang dengan gembira. Dia bisa berenang, haha. Ternyata kekhawatiran sia-sia. Jadi, si kecil ini adalah makhluk air. Setelah semua orang tahu itu hanya kekhawatiran palsu, mereka pun lega. Ternyata ada yang datang menyelamatkanku. Aku melihat perhatian semua orang di kapal, merasa sedikit malu. Jadi aku meluncur ke arah kapal. Begitu aku punya pikiran itu, entah mengapa, ada kekuatan tak terlihat. Mendorongku maju. Namun dari sudut pandang orang-orang di kapal, air di sekitarku seolah hidup. Ternyata mendorongku ke sini. Seolah air laut membukakan jalan untukku. Astaga, apa ini? Melihat adegan ini, hampir semua kru tidak bisa menjelaskan fenomena ini. Mereka semua tercengang. Naga ini naga seorang staf yang sedikit lebih tua di kapal. Langsung terucap. Suaranya tidak terlalu keras, tapi semua orang mendengarnya dengan jelas. Konon, perairan ini pernah terlihat oleh seseorang, dan perairan ini juga merupakan sarang naga. Masa muda, para kru kapal yang lebih percaya tahayul melihat kami seperti ini. Sudah pasti mengira aku naga. Benarkah naga? Guru naga pun terkejut luar biasa saat ini. Jangan mengada-ada. Mungkin hanya di dasar laut yang tidak terlihat oleh kita, itu yang menyebabkannya. Tang Yongzhen menjelaskan ini pasti fenomena alam. Huang Ziqing dan Li Xian juga terdiam, tetapi mereka juga tahu bahwa sebagai artis, mereka tidak boleh berbicara sembarangan. Semuanya menunggu ahli untuk mengidentifikasi identitasku karena sebagai figur publik, kata-kata mereka harus dipertanggungjawabkan. Dia berenang mendekat cepat ambil jaring penyaring untuk mengangkatnya dengan bantuan kru yang sibuk. Aku akhirnya dibawa ke kapal, benda kecil ini, kenapa kamu melompat ke laut begitu saja? Nyaris membuatku mati ketakutan, Li Xian melihatku baik-baik saja, menatapku galak seperti mendidik anak. Li Xian mengambil tisu yang sudah disiapkan, mulai mengeringkan air laut di badanku. Ada apa? Saat Li Xian mengeringkan dengan tisu, dia benar-benar menemukan bahwa sisiku sama sekali tidak basah. Kakak Sui Er, ada apa? Huang Ziqing bertanya. Benda kecil ini sama sekali kering. Ucapan Li Xian keluar. Semua orang di tempat itu kembali tercengang. Bagaimana mungkin? Bukankah dia baru saja diangkat dari laut? Ya Tuhan, aku tidak bisa berkata-kata. Ada apa ini? Semakin banyak fenomena aneh. Membuat kru film semakin ketakutan, sementara Shangguan Sui merasa apakah dia salah lihat. Meraba telur itu lagi beberapa kali, tetap tidak ada bekas air, orang-orang di sekitarnya untuk memverifikasi kebenarannya. Semua mengulurkan tangan untuk menyentuh telur itu. Aku tidak suka banyak orang menatapku lalu menyentuhku. Hahaha, kalian lihat, si kecil marah, jangan ada yang mengganggunya lagi. Tang Yongzhen segera merasakan hal yang sama. Lalu dia berkata, menurutku sisiknya kering. Mungkin karena sisiknya memiliki fungsi menyerap air dan melindungi. Sebenarnya Tang Yongzhen juga sangat bingung. Tapi begitulah perkataan para ahli kekaisaran. Sebelum ada penjelasan. Jangan menyebarkan atau mempercayai rumor, Shangguan Sui sedikit tidak percaya, tentu saja. Burung camar, murai, beruang kutub, dan sejenisnya. Dan burung-burung air lainnya, bukankah semuanya tidak basah? Tang Yongzhen sangat berpengetahuan. Dia tahu banyak hal, dan bahkan sebelum Shangguan Sui percaya atau tidak. Tanggapan di ruang siaran langsung, ada tanggapan yang mengejutkan lainnya di sana. Unduh Kiki Reading di kiri bawah. Anda dapat menonton seluruh artikel, itu berarti saya telah menaruhnya di bagian komentar. Saya benar-benar menciptakan sesuatu yang legendaris. Naga emas 5 cakar. Maha kuasa di langit dan bumi. Saat ini aku adalah seekor naga muda yang menunggu kembali ke laut. Shangguan Sui masih bingung kenapa tubuhku tidak basah. Pada saat itu, seseorang di siaran langsung mengirimkan komentar terkejut lainnya, astaga. Aku ingat makhluk kecil ini, saat dia memanggang ikan sendiri, cakarnya masuk ke api tapi tidak terbakar. Kalau begitu, si kecil ini kebal api dan air. Luar biasa, kebal api dan air. Kalau bukan naga, apalagi, kalian yang bodoh, berhenti bicara. Hewan dibakar sakit atau tidak, ia bisa memberitahumu kalau tidak, lagi pula lihat sisiknya. Jelas bisa melindunginya, tapi bentuknya sangat mirip, dan ia juga bisa berenang. Rasanya seperti naga. Kalau bisa semburkan api, aku percaya itu naga. Hahaha, ruang siaran langsung saat ini sangat ramai. Apa yang akan Zhao Fu lakukan sekarang? Semua orang berdebat sengit. Zhao Fu melihat pemandangan ruang siaran langsung, dan hanya bisa menatap Zhao Youbao. Tidak tahu harus berbuat apa. Aku rasa kita harus menurunkan popularitasnya. Zhao Youbao berkata dengan ragu. 677 sebenarnya Zhao Youbao juga ragu dan bingung. Jika tidak peduli dengan perhatian, maka kru mereka 678 akan menjadi orang yang menyebarkan rumor di antara para ahli. Tetapi jika peduli, maka tidak bertanya tentang identitas si kecil 679 dari mana datangnya perhatian, lebih baik abaikan saja. Biarkan saja terjadi. 680 Zhao Youbao memutuskan, lalu berkata, bukan hanya semua orang.
681 Aku juga penasaran. Sejujurnya, jika dia benar-benar naga, itu akan luar biasa. 682 Aku akan menunggunya terbang di awan dan berkendara di kabut untukku. Wakil sutradara hanya bisa diam dalam hati. Zhao Youbao ini benar-benar tidak berdaya. 683 Bagaimana mungkin itu naga? Kru melihat aku tidak melakukan apa-apa, tentu saja mereka mulai mengkritik dan menggertak kami. 684 Aku langsung pura-pura tidak mendengar, dan berbaring diam untuk tidur. Kakak ke-12. 685 Li Xian mengangkatku dengan panik. Lihat dia, ini pasti sangat tidak nyaman. 686 Aku merasa seperti dipanggil guru untuk dikritik, dan tidak ingin mendengarkan penjelasan guru. Ini benar-benar cerdas. 687 Tang Yongzhen menatap gerakanku dengan heran. Hahaha, mau tidak mau harus memaafkan. 688 Guru Wang tertawa, tapi aku belum pernah melihat makhluk yang melompat ke laut saat melihat air laut. 689 Baiklah, kita harus berusaha menangkap ikan. Tang Yongzhen berkata, 690 uang yang didapat dari menangkap ikan bisa memelihara si kecil ini. 691 Segera semua orang memusatkan perhatian pada ikan besar, dan menugaskan seseorang untuk mengawasinya, agar tidak melompat ke laut lagi. 692 Kali ini beruntung. Tidak dimakan ikan besar saat melompat ke laut, tapi lain kali belum tentu. 693 Tapi sebenarnya, ikan-ikan itu tidak berani mendekatiku. Seolah-olah mereka tahu identitasku. 694 Segera jaring ikan berhasil ditebar. Shang Guanshui tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada nelayan tua. Kakek, 695 Berapa banyak yang bisa kita tangkap sehari? Nelayan tua itu tentu saja sangat mengenal laut ini. Musim ini ikan tidak banyak. 696 Tapi juga lumayan. Seharusnya bisa menangkap beberapa. Tapi begitu dia selesai berbicara, 697 jaring yang ditebar oleh Li Xian dan Huang Ziqing sudah penuh dengan ikan. 698 nelayan tua itu juga tercengang. Kakek, apa yang Anda katakan? 699 Musim ini sulit. Huang Ziqing tertawa kecil. Bukankah ini cukup banyak? 700 nelayan tua itu tiba-tiba merasa malu dan tidak bisa berkata-kata. Ini benar-benar aneh, pengalamannya. Sebenarnya Zhao Youbao juga ragu dan bingung. Jika tidak peduli, maka kru mereka akan menjadi orang yang menepuk pantat di antara para ahli yang menyebarkan rumor. Tapi jika peduli, maka tidak bertanya tentang identitas si kecil. Dari mana popularitas itu datang? Lupakan saja, biarkan saja mereka mengkritik. Zhao Youbao memutuskan, lalu melanjutkan, bukan hanya semua orang. Aku juga penasaran. Sejujurnya, jika dia benar-benar naga, itu akan luar biasa. Aku akan menunggunya terbang di awan dan berkendara di kabut untukku. Wakil sutradara hanya bisa diam dalam hati. Zhao Youbao ini benar-benar tidak berdaya. Bagaimana mungkin itu naga? Sementara kru di sini melihat saya baik-baik saja, tentu saja mereka semua mulai mengkritik dan menggertak kami. Saya pura-pura tidak mendengar dan hanya meringkuk tidur. Kakak ke-12. Lihat dia, ini terlalu jelek. Li Xian juga bersorak. Aku merasa seperti dipanggil guru untuk bicara, tapi tidak mau mendengarkan omelannya. Ini benar-benar cerdas. Tang Yongzhen juga melihat gerakanku dengan heran. Hahaha, mau tidak mau harus memaafkan. Guru Wang tertawa terbahak-bahak, tapi aku belum pernah melihat makhluk yang melihat air laut. Langsung ingin melompat ke dalamnya. Baiklah, kita harus berusaha menangkap ikan. Uang yang didapat dari hasil tangkapan ikan akan bisa memelihara makhluk kecil ini, Tang Yongzhen berkata. Segera semua orang memfokuskan pikiran mereka untuk menangkap ikan, dan secara khusus menunjuk satu orang untuk mengawasinya, agar tidak melompat ke laut lagi. Kali ini keberuntungan baik, melompat ke laut tidak dimakan ikan besar, lain kali belum tentu. Tetapi sebenarnya, ikan-ikan itu tidak berani mendekatiku, seolah-olah mereka tahu identitasku. Segera jaring ikan berhasil ditebarkan, Shang Guanshui tidak tahan untuk bertanya pada Pak Tua Yuming. Pak Tua, berapa banyak yang bisa kita tangkap dalam sehari? Nelayan tua Yuming tentu sangat memahami laut ini. Ikan tidak banyak musim ini. Tapi lumayan juga, seharusnya bisa dapat beberapa. Tapi begitu perkataannya selesai, jaring yang dilempar Li Xian dan Huang Ziqing berhasil mengangkat. Lihat saja, semuanya tersangkut. Nelayan tua itu juga bingung. Kakek, Anda bilang apa tadi? Musim ini sulit menangkap ikan. Huang Ziqing tertawa kecil. Bukankah ini cukup banyak? Nelayan tua itu mendadak malu sampai tidak bisa berkata-kata. Ini benar-benar aneh. Pengalamannya sama sekali tidak berguna. Bagaimanapun, hasil tangkapan kru kali ini benar-benar terlalu banyak. Bahkan di musim penangkapan ikan paling ramai pun tidak sebanyak ini. Kuncinya bukan hanya ikan. Ada juga kepiting hiu dan udang laut, DLL. Begitu banyak ikan dan udang. Kali ini kita akan untung besar saat menjualnya. Membelikan sarung pedang untuk si kecil. Apakah akan ada banyak kejutan lagi? Guru Wang berkata sambil tersenyum. Ya, kalau sudah punya uang, bisa membeli lebih banyak makanan enak. Untuk meningkatkan taraf hidup kru kita, dan kehidupan si kecil juga perlu ditingkatkan. Huang Ziqing tertawa cekikikan. Hahaha, Guru Wang.
Terakhir kali saya ada urusan dan keluar dari kru, saya dengar kalian hanya menangkap sedikit setiap hari. Sejak saya datang. Lihat, sebanyak ini. Keberuntungan saya sangat bagus, bukan? Shang Guanshui memeluk saya dan bercanda. Ya, keberuntungan saudari Sui memang bagus. Nelayan tua juga berkata, setelah menangkap ikan selama puluhan tahun, panen melimpah seperti ini belum pernah terjadi. Wang Ziking tertawa cekikikan, melihat saya dalam pelukan Sui. Mungkin si kecil yang membawa keberuntungan bagi kita. Siapa tahu. Ya, saudari Sui, kamu juga pernah datang beberapa kali bersama kami. Beberapa kali sebelumnya tidak beruntung, kali ini baru beruntung setelah ada si kecil. Balas Lisian. Mungkin saja, si kecil ini benar-benar ajaib, kata Shang Guanshui sambil mengusap kepala saya dengan tangannya yang putih lembut. Sial, kru ini tidak akting dengan baik, ini bukan naskah kan? Dan keberuntungan bagus, tentu saja, di mata penonton. Pasti naskah. Saat ini, kru akan kembali. Semua orang belum makan. Karena harus menunggu guru Wang menjual ikan yang ditangkap untuk membeli bebek panggang guna meningkatkan taraf hidup.